Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini anugerah-Mu begitu luar biasa bagi kami, sehingga Engkau mengizinkan kami di pagi yang indah ini untuk kembali memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Dan biarlah dalam ibadah ini secara khusus dalam pemberitaan firman-Mu ini, Roh-Mu turun atas setiap kami, kuasa-Mu turun atas setiap kami, sehingga kebenaran yang kami akan dengarkan membuat kami mengerti dan memahami apa yang kami harus kerjakan dalam rangka kami mempersiapkan diri untuk tentunya akan pergi, akan menuju ke surga, di mana Tuhan telah mendahului kami, haleluya, ke surga hari ini untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk dapat mengkomunikasikan firman-Mu hari ini. Yang mendengar, yang menyampaikan diberkati oleh Tuhan, dan semua yang bukan daripada Tuhan kami tolak, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kuasa Yesus yang luar biasa ada pada kami, ada di setiap rumah di mana umat-Mu menyaksikan, haleluya, pemberitaan firman ini, bahkan mendengarkan pemberitaan firman ini. Terima kasih Roh Kudus, lalu kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Satu kebahagiaan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pagi ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk kembali kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bagian-bagian daripada apa yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri, oleh Tuhan, bahwa Dia akan datang ke dalam dunia ini, lahir di dalam dunia ini, dan kemudian Dia mati dan bangkit, dan kemudian haleluya seterusnya Dia akan naik kembali ke surga. Dan hari ini itu yang kita peringati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur bahwa walaupun saya dan seluruh kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tidak secara langsung berjumpa, hanya melalui haleluya media ini kita dapat bersama-sama berjumpa. Namun saya berkeyakinan bahwa seluruh jemaat ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Seluruh jemaat Tuhan menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup ini. Dan saya percaya bahwa walaupun haleluya pagi ini kita tidak berkumpul bersama di gereja, tapi dimanapun kita berada, perkumpulan 2-3 orang karena nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Segera kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, yang saya ambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Buat firman Tuhan. Nah, tentunya saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, pagi ini saya beri judul firman Tuhan. Haleluya, saya tidak lupa dari apa yang diberikan oleh lembaga
Alkitab Indonesia, yaitu Yesus naik ke surga. Haleluya, peristiwa yang luar biasa dialami oleh murid-murid yang saat itu, haleluya, sedang menikmati kebersamaannya dengan Yesus. Dan secara khusus saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita tadi bahwa mereka sedang, haleluya, berjalan keluar kota, menikmati kebersamaan, menikmati perjalanan bersama dengan Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun ketika mereka dekat Betania, maka apa yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia adalah, haleluya, firman Tuhan berkata, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi bukan sekedar perjalanan bersenang-senang, perjalanan untuk, haleluya, menikmati keindahan, haleluya, pemandangan yang ada di sekitar atau di sepanjang perjalanan. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa bagi murid-muridnya, yaitu dalam perjalanan itu Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Ini luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Yesus Tuhan yang kita sembah dan saya sembah, haleluya, di dalam setiap kesempatan, di dalam setiap saat, dia menginginkan atau dia merindukan untuk memberkati setiap umatnya, memberkati setiap orang-orang yang percaya kepadanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Dan tidak hanya di tempat-tempat yang mungkin resmi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi dalam perjalanan pun Yesus memberkati murid-muridnya. Namun kali ini saudara yang dikasih oleh Tuhan berbeda dari, haleluya, bagian-bagian, haleluya, Yesus memberkati murid-muridnya, karena ayatnya yang ke-51 berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka, haleluya, dan terangkat ke surga. Itu sebabnya saya bilang tadi, ini berbeda dengan, haleluya, kebiasaan, haleluya, sebelumnya. Karena Yesus memberkati, haleluya, murid-muridnya, bahkan orang-orang, haleluya, yang bersama-sama dengan dia, tapi dia masih tetap bisa, haleluya, bersama dengan dia. Tapi kali ini beda saudara yang dikasih oleh Tuhan. Waktu dia memberkati mereka, sedang dia memberkati mereka, maka terpisahlah, haleluya, Yesus dengan murid-muridnya, karena Yesus naik ke surga. Haleluya. Pesan apa yang sangat kuat di dalam kenaikan Yesus bagi setiap kita saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah yang pertama, bahwa, haleluya, Yesus meninggalkan murid-muridnya bukan dalam keadaan hampa dan kosong, tetapi Yesus meninggalkan murid-muridnya dengan satu penyertaan yang luar biasa, yaitu penyertaan dengan berkat. Berkat apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Tentunya berkat dalam segala hal yang diperlukan oleh murid-muridnya, yang diperlukan oleh orang yang percaya kepadanya sepanjang menjalani kehidupannya di dunia ini. Haleluya, Tuhan memberikan berkat kepadanya. Haleluya, pokok ini atau bagian ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, saya tidak akan bahas dalam tentang apa yang dilakukan oleh Yesus saat-saat terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Haleluya, tetapi yang pasti adalah, haleluya, Yesus naik ke surga, terpisah secara fisik, tidak lagi murid-muridnya melihat Yesus secara langsung berhadapan muka dengan muka, haleluya, tetapi berkatnya, kehadiran Allah, kuasanya, semua hal yang baik yang mereka alami secara semasa Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik, itu tetap mereka akan alami walaupun Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik. Haleluya. Pagi ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hal penting, haleluya, atau beberapa pengertian
yang saya mau sampaikan kepada seluruh jemaat tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Apa pengertian apa yang terkandung di dalamnya, atau yang haleluya kita dapat pelajari di dalam kenaikan Yesus ke surga? Maka poin yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, tentang peristiwa Yesus naik ke surga, maka pengertian atau pembelajaran yang kita dapatkan yang pertama adalah membuktikan Yesus naik ke surga, membuktikan bahwa Yesus berasal dari surga. Haleluya. Kenaikan Yesus ke surga itu memberi bukti kuat bahwa Yesus berasal dari surga. Hal ini menjadi bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa haleluya, karena Yesus dari surga, maka setelah dia menyelesaikan misi agung dari Bapa, dia harus pergi kembali ke surga karena dia berasal dari surga. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13, kita akan baca firman Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Haleluya. Karena dia dari surga, sehingga dia naik ke surga. Dan Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bagi yang lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6. Haleluya. Kita baca ayatnya yang ke-38. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-38. Haleluya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia datang ke dalam dunia, dia turun ke dunia untuk menyelesaikan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Namun sesudah dia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa, maka dia kembali ke surga, karena surga memang tempatnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Saudara bisa haleluya lihat bahwa Yesus itu memang yang empunya surga, atau Yesus itu memang haleluya dia berasal dari surga. Maka di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33, ayatnya yang ke-39, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Salomo menyelesaikan bait Allah, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dia bilang, haleluya, kiranya engkau mendengar dari surga, dari tempat kediamanmu yang mulia, setiap orang yang masuk di dalam bait Allah ini atau tempat kudusmu ini menaikkan doa, orang Israel atau orang asing, kiranya engkau mendengarkan dari surga. Sehingga haleluya, Yesus yang berasal dari surga, oleh Salomo pun mengakui bahwa dia tempatnya adalah surga atau di surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi poin yang pertama dalam berita kenaikan Yesus ke surga pagi ini adalah Yesus haleluya membuktikan bahwa Yesus berasal dari surga. Poin yang kedua, haleluya, pengertian atau pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari peristiwa Yesus naik ke surga, yaitu yang kedua, memberikan penegasan yang kuat kepada kita bahwa surga itu ada. Dengar baik-baik. Yang kedua adalah memberikan penegasan yang kuat bahwa surga itu ada. Haleluya, kepada saya dan saudara sebagai orang yang beriman, haleluya, sesuatu yang tidak pasti, tentunya kita bisa ragu-ragu, tentunya kita masih bisa mikir ngapain, haleluya, lakukan sesuatu yang tidak ada arah, yang tidak ada tujuan yang pasti. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus,
Haleluya, kita lakukan segala kehendak Tuhan. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena surga itu ada. Dan surga itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan diwarisi atau akan, haleluya, setiap orang yang melakukan kehendak Allah dan kebenaran Allah akan masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. 2 Korintus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang kedua. Ini kesaksian Rasul Paulus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Haleluya. Aku tidak tahu. Haleluya. Sorry saudara, saya ulangi sekali lagi firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui. Orang itu tiba-tiba diangkat, haleluya, ke tempat yang tinggi, ke tempat yang ketiga dari surga. Jadi Rasul Paulus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia bilang 14 tahun yang lalu, aku tidak tahu entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, hanya Tuhan yang tahu. Tapi aku menyaksikan seorang Kristen diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga di surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang ini memberikan penegasan bagi setiap kita bahwa surga itu ada, dan surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia bilang orang Kristen, berarti bagi setiap kita surga itu buat kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi yang kedua adalah memberikan penegasan buat pada kita bahwa surga itu ada. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus naik ke surga, memberikan kita pelajaran atau pengertian penting, yaitu Yesus naik ke surga. Haleluya. Tujuannya apa? Maka yang ketiga adalah Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat saya dan saudara. Haleluya. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat saya dan buat saudara. Yohanes pasalnya yang ke-14, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Yesus pergi ke situ, ke surga. Haleluya. Untuk menyediakan tempat bagi kamu. Haleluya. Jadi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara. Haleluya. Tempat itu akan kita diami waktu kita kembali ke surga. Kapan kita kembali ke surga? Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya, saatnya untuk kembali ke surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 19, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adik saya, adik kandung saya, kedua dari saya, kembali ke surga. Saya mengimani, orang tua saya mengimani, adik saya di usia 43 yang dipanggil oleh Tuhan pasti, haleluya, ke surga, ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Karena selama hidupnya dia melakukan pelayanan dan memberikan hidupnya buat Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun, haleluya, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak tahu kapan kita kembali ke surga, ke tempat yang Tuhan sudah siapkan. Kita semua menanti, menunggu saatnya Tuhan bawa kita kembali ke surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan untuk kembali ke surga, ke tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang
biasa bilang, kita sedang mengantri di pintu gerbang. Haleluya. Kita sedang mengantri di pintu gerbang. Haleluya. Anggaplah pintu itu, haleluya, tempat menyediakan tiket untuk siapa yang memperoleh tiket masuk, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, pintu gerbang surga tidak seperti loket atau pintu loket yang ada di dunia ini. Karena yang ada di dunia ini biasanya yang di depan itu pasti yang paling duluan dapat tiket saudara untuk masuk di dalam satu ruangan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi tiket ke surga beda, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena haleluya, tidak harus orang yang terdepan. Karena biasanya kalau dianalogikan bahwa orang terdepan itu adalah orang yang usianya lanjut, orang yang lebih tua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi naik ke surga atau tiket ke surga, haleluya, Tuhan kadang-kadang acak, haleluya, tidak berurutan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bisa yang tua dulu, bisa yang muda dulu, bisa yang anak-anak dulu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dalam haleluya baris antri itu, saudara, Tuhan bisa ambil acak untuk dia bawa ke surga. Dan 2 hari yang lalu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sempat merenung. Kalau secara manusia, maka orang tua saya lah yang duluan dipanggil oleh Tuhan. Karena dia usia 79 tahun. Papa saya 79 tahun dan mama saya 68 tahun. Dan waktu saya berpikir lagi, mestinya saya yang duluan dari adik saya. Kalau itu haleluya seperti pintu antrian tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena tentunya saya yang lebih di depan karena saya lebih tua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun ternyata tidak demikian. Yesus membawa adik saya duluan. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi dia. Pagi ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, kalau surga itu ada, kalau surga itu disediakan bagi saya dan saudara, dan kalau Yesus yang kita percaya, yang kita sembah itu ada di surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saya pastikan setiap kita akan ada usaha yang sungguh-sungguh, akan ada upaya yang lebih kuat lagi untuk berusaha, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedemikian rupa membangun kehidupan rohani kita, manusia rohani kita, agar supaya kelak waktu Tuhan haleluya memanggil kita atau menjemput kita untuk kembali ke surga, benar-benar kita memenuhi syarat-syarat haleluya untuk masuk di dalam kerajaan surga. Diselamatkan tidak bersyarat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi untuk masuk di dalam kerajaan surga, haleluya, perlu syarat, yaitu mengikuti kebenaran firman Tuhan, taat dan patuh kepada peraturan-peraturan atau hukum-hukum Allah, haleluya, yang diajarkan, yang dibentangkan setiap minggu, setiap ibadah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan kita pelajari sendiri di dalam kitab suci atau firman Allah. Itu adalah syarat mutlak untuk setiap orang bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dalam pembacaan kita tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Lukas pasalnya yang ke-50, haleluya, pasal 24, saudara, ayat 50 sampai 52. Maka bagian lain sesudah Yesus naik ke surga, apa yang dilakukan oleh murid-murid, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Biasanya kalau orang terpisah itu yang ada adalah kesedihan. Kita akan sedih. Apalagi sosok yang mungkin selama ini bisa tanda kutip memenuhi semua yang dibutuhkan oleh murid-muridnya, saat itu harus terpisah. Maka biasanya yang ada adalah kesedihan. Dan berbagai hal berkecamuk di dalam pikiran dan di dalam hati. Tetapi murid-murid tidak demikian. Alkitab berkata, sesudah Yesus terpisah dari mereka karena terangkat ke surga, mereka, haleluya, menyembah, mereka bersujud dan menyembah kepada Yesus. Haleluya. Yang artinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Yesus naik ke surga, memberikan, haleluya, pengertian yang dalam kepada murid-muridnya, haleluya, bahwa haleluya,
Yesus benar-benar adalah Raja atas segala raja, Raja atas surga dan Raja atas dunia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Dan haleluya, waktu peristiwa itu terjadi, Alkitab berkata mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Waktu mereka tahu bahwa Yesus yang mereka ikut, yang mereka percayai, saudara yang dikasih oleh Tuhan, benar-benar Raja atas surga dan bumi, maka mereka bahagia. Makanya waktu mereka kembali ke Yerusalem, mereka bersukacita. Sedalam haleluya ibadah kebangkitan Yesus ini, saya berdoa setiap kita dipenuhi oleh sukacita surga. Karena bagian daripada apa yang Yesus lakukan sebelum terpisah dari mereka adalah memberkati mereka, dan salah satu berkat di dalamnya itu adalah sukacita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang murid-murid Yesus lakukan? Haleluya, mereka senantiasa berada di bait Allah. Artinya apa? Tidak hanya tahu bahwa Yesus adalah Raja atas surga dan bumi, tetapi yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid Yesus senantiasa berada di bait Allah. Ini berbicara murid-murid Yesus, haleluya, terus-menerus membangun persekutuan, keintimannya dengan Allah dalam kesetiaan. Haleluya. Setiap kita jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini jangan hanya peristiwa yang begitu memukau buat kita semua, haleluya, bahwa Yesus telah naik ke surga karena dia berasal dari surga, karena surga ada karena dia menyediakan tempat bagi setiap kita. Tapi terpenting buat kita adalah hari-hari ini, mari perkuat persekutuan kita dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Tapi tidak hanya hari-hari ini, tapi sampai Tuhan datang kali yang kedua mengangkat kita, mari tetap inti dengan Tuhan, mari tetap bersekutu, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi dengan Tuhan. Situasi bangsa kita dan bangsa yang ada di dunia sekarang ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya ini mendorong saya dan saudara untuk lebih bersungguh-sungguh lagi bersekutu dengan Tuhan dalam keintiman. Jangan jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, karena saya dan saudara tidak mampu, tidak kuat menghadapi kehidupan di hari-hari ini. Hanya ketika Yesus ada di dalam kita, karena kita terus bersekutu dengan Dia, maka saya percaya kita akan memandang segala situasi, keadaan seperti sekarang ini bukan dengan kecemasan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan ketakutan, tapi kita akan tersenyum karena kita tahu Tuhan sudah memberkati kita, dan Tuhan menyediakan berkat, dan Tuhan haleluya akan haleluya senantiasa memberkati kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh murid-murid atau orang-orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga? Mereka memuliakan Allah. Haleluya. Tidak ada yang persekutuannya, haleluya, yang dibangun, haleluya, dengan sungguh-sungguh. Tetapi waktu Yesus sudah naik ke surga, yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah memuliakan Allah. Memuliakan Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya adalah kita mencerminkan, haleluya, kehidupannya Kristus di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Tidak hanya di gereja, waktu kita berkumpul dalam ibadah, kita tepuk tangan, kita nyanyi bahwa kita memuliakan Allah, tetapi di setiap, haleluya, dalam seluruh aspek kehidupan kita, tindakan kita, haleluya, kehendak kita, perbuatan kita, mestinya memuliakan Allah. Kita tampil beda dengan orang-orang dunia. Hari-hari ini saya berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, haleluya, supaya di hari-hari ini kita lebih kencang memuliakan Allah. Bagaimana memuliakan Allah di masa-masa sukar, masa-masa sulit, kita tetap jadi berkat. Katakan amin. Ini kesempatan untuk jadi berkat, kesempatan untuk berbagi, memuliakan Tuhan. Tidak, saya bilang tadi, tidak harus bertepuk tangan dan memuji, tetapi kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Yesus yang kita sembah adalah kasih, kita impartasikan, praktekkan kasih, kasih yang nyata, bukan kasih yang hanya diomongin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetangga-tetangga kita, atau mungkin orang yang kerja sama
minggu depan mereka akan lebaran, saudara. Tidak ada salahnya kalau tahun ini kita berkati lebih dari tahun-tahun yang lampau, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Memuliakan Allah supaya mereka tahu bahwa kita berbeda dengan mereka karena kita anak-anak Allah, kita memuliakan Allah. Jadi ini yang alamiah murid-murid Yesus lakukan, mereka memuliakan Allah. Dan saya berdoa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di saat-saat sekarang ini gereja Tuhan, umat Tuhan semakin memuliakan Allah dimanapun kita berada. Saya percaya engkau dan saya bisa memuliakan Allah dalam seluruh tindakan dan aspek kehidupan kita di hari-hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Beri senyum, jangan muka ditekuk-tekuk, takut diminta THR, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur di lingkungan gereja Tangerang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika hari-hari raya seperti ini, saya jadi banyak sekali karyawan. Kenapa banyak sekali karyawan? Karena biasanya yang minta THR itu adalah karyawan kita. Haleluya. Dan setahu saya tidak punya karyawan. Tetapi di hari raya seperti ini, banyak yang minta THR, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. RT minta THR, RW minta THR, tetangga kita minta THR, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Belum, haleluya, orang-orang yang ada di dalam lingkungan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karyawan orang, haleluya, bukan karyawan saya, tetapi mereka minta THR. Tapi saya bersuka cita karena kesempatan ini saya pakai untuk mempermuliakan Tuhan, saudara yang dikasih. Perbuatan baik, kebaikan yang kita lakukan dengan baik-baik bukan untuk keselamatan, tapi karena kita memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, supaya orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Doa saya, haleluya, di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, kita mengerjakan bagian kita. Yesus sudah selesai, dan sekarang bagian yang dikerjakan oleh Yesus kita harus teruskan di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita berdoa biar kebenaran ini bisa tersimpan di hati kita, yang akan memotivasi dan mendorong kehidupan kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan, karena kita sadar Dia adalah Raja atas segala raja, Raja atas surga dan Raja atas bumi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, bahwa ketika kita lakukan itu, maka kita juga akan senantiasa menikmati baiknya, menikmati berkatnya, akan ada sukacita. Yang kedua adalah mari kita senantiasa berada di dalam bait Allah. Artinya adalah senantiasa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan hari-hari ini dalam kesetiaan. Yang ketiga, mari memuliakan Allah dengan kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Saya berdoa buat jemaat Tuhan GBI Altar, biar peristiwa kenaikan Yesus Kristus Tuhan di tahun 2020 ini memotivasi saya dan saudara untuk lebih lagi serius mengerjakan perkara-perkara rohani hari-hari ini. Jangan kita abai, jangan kita mati-matian, habis-habisan, haleluya, mengerjakan perkara-perkara jasmani yang satu saat saya dan saudara pasti tinggalkan. Tetapi mari sungguh-sungguh serius berjuang dengan keras untuk mengerjakan perkara-perkara rohani yang akan kita bawa masuk di dalam kerajaan surga. Kita berdoa, Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu yang kami sudah dengarkan pagi hari ini. Biar firman-Mu ini terus berbicara di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Haleluya, tidak hanya terdengung di saat kami menyaksikan siaran ini, tetapi Roh-Mu yang kudus yang akan mengajar kami lebih dalam lagi. Hamba-Mu sangat terbatas, yang tidak punya kemampuan, tapi Roh Kudus yang tanpa batas akan mengajarkan firman ini sampai meresap di hati kami, di dalam kehidupan kami, dan kami hidupi
Sungguh-sungguh selama kami berada di tengah-tengah dunia ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk juga pada waktunya Tuhan kami akan kembali ke surga, ke tempat yang Bapa sudah siapkan bagi kami semua. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, bahkan yang mungkin tidak sempat menyaksikan karena haleluya sesuatu hal, tetapi mereka adalah keluarga besar kami Altar Philadelphia Tangerang. Hamba berdoa, tolong umatmu, tolong jemaatmu Tuhan. Haleluya, kalau ada yang ada dalam kesulitan di hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, buka pintu dan tolong mereka supaya ada mujizat di tengah-tengah situasi kondisi yang bagi banyak orang mencemaskan ini. Namun Tuhan, kalau ada umatmu yang dalam kami memperingati kenaikanmu ke surga ini sedang berbaring di tempat tidur, di rumah sakit atau di rumah karena sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilurmu, kuasa tanganmu yang memberkati umatmu, hamba percaya berkat kesembuhan turun atas setiap umatmu. Sembuhkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Yang dalam ketakutan, bebaskan Tuhan. Ya dalam haleluya kekhawatiran, berikan keteguhan, kekokohan iman Tuhan, supaya setiap kami memandang kepada Tuhan. Tuhan ada di surga. Haleluya, bersepakat berdoa bagi setiap kami supaya kami senantiasa mengalami kebaikan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati semua pelayan Tuhan di GBI Altar Philadelphia, dan terlebih-lebih khusus berdoa buat Bapak Gembala yang ada di Singapura. Tuhan, tolong hamba-Mu Bapak dalam nama Yesus dalam pemulihan kesembuhannya. Kami percaya kalau Engkau memberikan dia haleluya kesembuhan, maka Engkau akan menyempurnakannya Bapa di surga. Sehingga kami rindu satu saat haleluya kami akan kembali berkumpul bersama-sama untuk melayani pekerjaan-Mu dan memuliakan Engkau Bapa di surga. Semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan cuma aktivis yang ada, Tuhan memberkati sebagaimana Engkau telah memberkati murid-murid-Mu sebelum Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biar penyertaan-Mu Tuhan turun atas setiap kami, menyertai umat-Mu di minggu-minggu yang akan datang. Dalam mereka akan haleluya beraktivitas sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai ASN, haleluya sebagai pegawai swasta. Tuhan memberkati Bapak. Semua yang kami kerjakan, kami percaya ada berkat Tuhan di atasnya. Lalu akhirnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu haleluya menerima berkat daripada Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, segala berkat yang terindah dan terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, berkat yang berlimpah dari surga turun atas hidup kita, dan biarlah penyertaan oleh kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, pengembalaan agung dari Yesus Kristus Tuhan memimpin dan menyertai kita semua dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang diberkati bersama saya katakan amin, amin, amin. Selamat menikmati kemurahan Tuhan.